pelatihan teknis Sistem Informasi Aset BOS atau SIMAS BOS yang berbahagia. Acara sosialisasi dan pelatihan teknis Sistem Informasi Aset BOS pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 akan segera dimulai. Sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan penyampaian materi oleh Kasubag Pengelolaan Aset dan pelatihan teknis pengoperasian SIMAS BOS oleh staf Subag Pengelolaan Aset, dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian materi SIMAS BOS oleh Kasubag Pengelolaan Aset Dindikpora Kabupaten Brebes. Pak Dani Nur Setiawan SEM Akun dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan teknis Sistem Informasi Aset BOS atau SIMAS BOS yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu waktu siang Bapak Ibu semuanya. Tapi paling tidak mengendurkan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, tetap bisa menjaga protokol kesehatan, bisa menjaga imunitas meskipun di tengah masih dalam suasana pandemi. Yang kedua, saya mewakili Bu Sekretaris Dinas. Seyogyanya beliau ingin hadir di tengah-tengah forum ini, tetapi karena satu dan lain hal, ada penugasan lain, sehingga permohonan maaf dari beliau untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya, siap di-share. Ya, memang yang ketiga saya juga memohon maaf juga kepada Bapak Ibu semuanya. Seyogyanya memang kegiatan ini lebih pas ketika memang dilaksanakan secara tatap muka. Kalau modelnya sosialisasi mungkin nggak masalah dengan model Zoom meeting, tetapi dengan pelatihan teknis ini kan memang lebih pas ketika kita bisa bertatap muka sehingga bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan secara langsung. Tetapi mohon maaf karena kondisinya memang sedang ya mungkin ya darurat lah. Sekarang mungkin nggak ada istilah darurat, adanya level 4 kalau nggak salah. Tadi saya baca di instruksi Menteri Dalam Negeri. Ya intinya masih dalam PPKM sehingga kegiatan-kegiatan yang memang seyogyanya tadi seharusnya kita rencanakan dengan tatap muka mungkin kita rubah dengan tatap maya. Tetapi memang barangkali kurang maksimal dalam prosesnya nanti, saya minta maaf, tapi kami berusaha untuk menyampaikan secara menyeluruh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya barangkali ada pertanyaan, silakan monggo bisa mengajukan pertanyaan, mau membuka mic-nya bisa, raise hand bisa, atau via chat bisa seperti tadi di Kecamatan Kersana. Secara interaksi juga aktif dari masing-masing sekolah meskipun melalui via chat seperti itu. Ini insya Allah nanti saya dan tim akan jawab, dan apabila mungkin ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut ya mungkin nanti biar pertanyaan itu bisa kita diskusikan lebih lanjut seperti itu. Dan nanti materi bisa saya share setelah saya pemaparan
kemudian juga lain juga nanti kita bisa share untuk memudahkan informasi dan insya Allah nanti mungkin kalau nggak hari ini besok hasil dari Zoom meeting ini nanti akan kita upload di YouTube, linknya nanti kita akan share. Gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin langsung saja biar mungkin lebih cepat nih. Biasanya kalau udah siang gini kan jam-jam kritis. Oke, barangkali ada Bapak Ibu yang sudah mengetahui saya pribadi, ada mungkin beberapa yang belum. Kebetulan nama saya Danino Setiawan. Saya adalah Kasubag Pengelolaan Aset di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Jadi memang ini adalah subag baru Bapak Ibu, baru berdiri 6 bulan yang lalu, ya. Jadi per 4 Januari subag baru. Ya, memang ini pecahan dari Kesubag Umum dan Kepegawaian. Ya, Bapak Ibu, ini jadi kenapa ada pelatihan ini? Jadi memang kebetulan Bapak Ibu semuanya memang mendapatkan kesempatan untuk gelombang kedua. Setelah gelombang pertama untuk 4 kecamatan sudah dilaksanakan pada waktu akhir Mei kalau nggak salah setelah Lebaran seperti itu. Sebenarnya pengennya secara keseluruhan, cuman karena kami juga dibatasi waktu, kebetulan karena ini merupakan implementasi dari inovasi Subag Pengelolaan Aset dalam rangka pelatihan kepemimpinan kepengawasan seperti itu. Kebetulan saya sudah mengikuti itu sampai akhir Juni dan ini adalah salah satu inovasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Permasalahannya kenapa muncul ini karena adanya temuan BPK terkait pengelolaan aset tetap. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Brebes memang sudah bisa mempertahankan opini WTP yang kedua kalinya. Ini kan berkat kerja keras kita bersama. Itu pada waktu akhir Mei 2021 kemarin pengumuman. Tetapi memang banyak catatan dan banyak PR bagi Dinas Pendidikan untuk penyelesaian aset tetap. Jadi namanya aset tetap itu tidak bisa kondisinya ketika misalnya tahun ini mungkin pastinya akan terus ada selama barangnya ada dan selama kondisinya baik itu akan ada sampai beberapa tahun gitu loh. Apalagi tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ada data terkait tahun 2002 ke bawah sebelum otonomi daerah. 2003 sampai 2017, 2018, 19, 20. Jadi terus ada Bapak Ibu. Nah, memang kita dalam konteks tidak sesuatu yang ideal ya. Dan jadi kalau dalam pemeriksaan itu tidak ada istilah benar salah. Yang ada adalah istilahnya itu wajar atau tidak wajar. Nah, atau memadai. Sudah memadai atau belum. Sudah akurasinya seperti apa. Nah, temuan-temuan BPK ini kemudian dirangkum menjadi 2. Ini udah beberapa tahun ya, jadi tidak hanya 1 tahun aja. Yaitu yang pertama penyajian aset tetap sekolah belum akurat dan yang kedua Dindikpora belum tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Nah, salah satu faktor yang kemudian mempengaruhi ini adalah pelaporan aset bos yang kurang akuntabel. Kurang akuntabel atau belum akuntabel itu adalah belum bisa dipertanggungjawabkan. Bos pada tahun 2020 itu sekitar
46%, 46 miliar atau sekitar menyumbang hampir 40% dari total penambahan aset secara kabupaten. Nah, banyak hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah belum adanya SOP pelaporan aset BOS. Ya, artinya memang kalau konteksnya sebenarnya sudah ada gitu, tapi memang secara spesifik belum ada. Karena memang perlakuannya akan berbeda. Ketika pelaporan aset yang bersumber, ya misalnya Bapak Ibu dapat drop dari dinas komputer, buku misalnya. Nah itu kita secara nggak langsung kita sudah bisa melakukan bagaimana penjaringan datanya seperti apa, pelaporannya seperti apa. Tetapi ketika misalnya dari aset BOS ini yang kemudian mungkin sebenarnya ini berada di harus ada sinergitas berada di sekolah, baik itu pengurus barang, bendahara, kepala sekolah, dan juga operator. Yang kedua, belum adanya sarana IT yang memadai. Ya memang kita ada namanya laporan BOS yang bentuknya Excel, yang di situ ada rincian aset. Cuman di situ juga belum bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi secara informasi. Nah ini yang ketiga, belum tepat dan belum lengkapnya pelaporan aset BOS. Jadi informasinya itu belum lengkap, belum tepat dulu. Belum tepatnya apa? Dilaporkannya apa, barangnya apa. Nah, ini biasanya kalau yang seperti ini kadang-kadang larinya masalah pagu nih, RKS. Ada kejadian. Memang sekolah itu benar belanja modal. Dia beli laptop. Ya, tetapi ketika pada saat pagu untuk laptop, artinya untuk belanja modal peralatan mesin itu dia sudah tidak ada, habis adanya di belanja aset lainnya yang notabene sebagian besar adalah buku, akhirnya semua ditampung di buku. Misalnya laptop 5 juta. Nah, kalau misalnya buku kan waktu itu misalnya di Excel itu dia tidak bisa lebih dari 500 misalnya Mas Viku. Akhirnya apa? Dipritil-pritil jadi sampai ada 50.000 kali berapa hasil 5 juta. Dan keterangannya adalah laptop, padahal laporannya adalah buku, tapi ternyata dia laptop gitu loh. Nah, yang seperti itu yang kurang tepat kayak gitu kan. Nah, ini memang kejelian dalam proses RKS. Kemudian belum lengkap, sudah sesuai semua, tapi juga belum lengkap. Itu juga ada informasinya, spesifikasinya. Nah, padahal temuan kemarin pun atau catatan dari BPK ini spesifikasinya kok nggak ada gitu loh. Laptop apa mereknya, ukurannya apa gitu kan. Nah, kita kan kebingungan sendiri gitu loh. Sedangkan data ini ada dari pihak sekolah seperti itu. Nah, termasuk juga kalau misalnya mungkin tidak kejadian di 2020 kemarin, semua sudah dirinci per satu per item barang. Tetapi tadi saya sampaikan aset ini tidak hanya bicara dengan tahun kemarin atau tahun ini, tapi kemudian tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, ketika pada saat tahun sebelumnya itu, misalnya kasus contoh ada barang laporan buku satu paket 15 juta misalnya seperti itu. Nah, kesulitan. Ternyata dulu yang laporin misalnya bendahara, sekarang pengurus barangnya atau operatornya kesulitan. Ini yang mana ya gitu kan. Nah, seperti inilah yang kemudian menjadi kesulitan sendiri dan menjadi catatan sendiri bagi BPK. Dan yang pasti di sini adalah keterbatasan sumber daya manusia gitu kan. Karena memang ya mungkin nggak semuanya teman-teman basicnya misalnya akuntansi lah misalnya seperti itu, ekonomi kan juga ya, tapi insya Allah sebenarnya aset itu sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Tinggal bagaimana manajemennya, penataannya seperti apa gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload tuh Permendagri nomor 24 tahun 2020. Kalau Permendikbud nomor 6 tahun 2021, saya yakin semua sekolah sudah punya. Itu pasti primbon utama, karena Permendikbud nomor 6 tahun 2021 ada terkait juknis BOS reguler. Nah, Permendagri apa? Permendagri nomor 24 tahun 2020 itu adalah mengatur tentang pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan negeri gitu. Jadi memang teman-teman di sekolah negeri ini ya karena bagian dari pemerintah daerah ya memang tidak hanya sekedar bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS-nya,
tapi juga bagaimana pengelolaan barangnya. Karena kepala sekolah itu fungsinya adalah harusnya sebagai kuasa pengguna anggaran untuk dana bosnya dan kuasa pengguna barang untuk pengelolaan barang milik daerahnya seperti itu. Ya. Sehingga dibutuhkan pelaporan yang dana bos yang akuntabel tadi yang perlu dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan itu adalah ya lengkap, spesifikasinya ada, buktinya juga kita bisa lihat gitu loh misalnya. Ya. Jadi ada kertas kerja di situ. Nah, sekilas Bapak Ibu, saya mencoba untuk mereview Permendagri nomor 6 tahun 2021. Mungkin ini sebagian contoh-contohnya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di luar ini silakan. Atau nanti setelah ini beberapa hari nanti kita bentuk grup WA dalam konteks nanti bagaimana kita sharing bareng terkait masalah pengelolaan aset ya terutama yang dari dana bos seperti itu. Tetapi dari Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang juknis bos reguler ini sebenarnya dari 12 penggunaan ya sebenarnya hanya 10. Karena yang 2 itu kalau nggak salah untuk SMA SMK kalau nggak salah. Nah, dari 10 atau 12 penggunaan itu, yang masuk kegiatan yang nantinya korelasinya ke belanja modal, yang kemudian ke aset tetap, itu ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, ini jelas. Bapak Ibu beli buku teks utama, Bapak Ibu beli buku pendamping, buku non-teks, kamus, dan segala macamnya. Atau mungkin mau lebih digitalisasi lagi, misalnya. Buku penyediaan buku digital, boleh. Nah, ini yang disebut dengan belanja modal, Bapak Ibu. Atau aset tetap atau barang milik daerah. Kemudian pembiayaan pelaratan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler ini banyak sekali. Alat peraga, alat olahraga, alat kesenian, marching band, segala macam ini masuk sini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Nah, ini biasanya Bapak Ibu untuk kebutuhan rumah tangga atau kompor gas. Tapi tidak semuanya ya, alat-alat dapur dimasukin, jangan. Maksudnya nanti terlalu ribet. Nanti batasannya seperti apa nanti kita jelaskan. Tapi ada beberapa yang kemudian tidak kita perlakukan tidak usahlah meskipun di kategorinya ada tetapi kita tidak usah masukkan karena konteksnya kalau sudah masuk belanja modal ini kan harus dipertahankan secara fisik harus dipertahankan beberapa tahun, tidak 1-2 tahun, bertahun-tahun sehingga riskan kalau barang-barang yang sifatnya pecah belah misalnya seperti gelas, piring itu semuanya masuk belanja modal. Tapi kalau yang sifatnya nilainya besar dan memang kelihatan, ya silakan. Atau termogan, protokol kesehatan. Tapi kayak misalnya face shield itu tidak usah. Ya. Kalau wastafel portable boleh, atau mungkin alat penyemprot itu boleh. Kemudian pembiayaan langganan daya dan juga jasa. Biasanya ini kalau kondisinya adalah tidak ada listrik, ya ini enggak jarang gitu loh. Ketika misalnya pembelian genset. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini yang kemudian mungkin saya perlu garis bawahi kepada Bapak Ibu. Meskipun kegiatannya namanya pemeliharaan sarana dan prasarana, pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana, stopin dulu. Mungkin coba dibuka Bapak Ibu Permendagrinya, coba saya lihat. Bentar, saya stop scan lagi. Nah, oke. Kita coba telaah juga di sini terkait pemeliharaan ya. Jadi kalau pemeliharaan itu di sini kan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, dalam konteks ini di sini memang ada 2 aspek. Yang pertama adalah pemeliharaan atau perbaikan, yang kedua adalah pembelian. Mana yang aspek pemeliharaan, mana yang aspek pembelian. Nah,
Misalnya, perbaikan kerusakan komponen non struktural kurang dari 30%. Nah, ini biasanya karena kurang dari 30%, dia masuk dalam kategori BOS. Kalau yang di atas 30% biasanya masuk dalam usulan DAK misalnya. Nah, artinya apa? Pemeliharaan atau rehab ringan atau apapun itu namanya yang untuk kaitannya sama gedung, ya. Seperti misalnya pintu, listrik, dan segala macam pengecatan. Nah, inilah yang masuk pemeliharaan. Ini tidak masuk belanja modal, tapi belanja barang dan jasa pemeliharaan. Nah, hati-hati poin 2, Bapak Ibu. Poin 2 ini adalah perbaikan mebeler dan atau meja atau kursi peserta didik atau guru atau kursi yang ada tidak berfungsi lagi atau tidak mencukupi. Oke. Jadi di sini ada dua aspek. Perbaikan mebeler atau pembelian mebeler. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau ini adalah perbaikan mebeler, berarti dia masuk kategori pemeliharaan, belanja barang dan jasa pemeliharaan. Tetapi di sini ada unsur pembelian. Boleh Bapak Ibu membeli namanya meja, kursi peserta didik atau guru, ya, dengan catatan memang sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang, itu boleh. Nah, ini yang disebut dengan belanja modalnya itu di sini Bapak Ibu. Nah, gitu loh. Jadi kalau perbaikannya masuk ini pembeliannya silakan. Berarti pengadaan. Nah, ada kejadian Bapak Ibu di salah satu sekolah di kecamatan X lah, saya tidak menyebutkan nama sekolahnya dan nama kecamatannya. Jadi sebenarnya sekolah itu melakukan perbaikan, tetapi melaporkannya sebagai belanja modal pembelian. Misalnya ada 7 lemari misalnya, mebeler kan. 7 lemari mebeler yang kemudian dia dilakukan dia mungkin sekolah itu melakukan perbaikan. Jadi dari 7 itu akhirnya 3 lemari yang tadinya rusak berat menjadi baik, sedangkan 4 mungkin ya tinggal puing-puingnya atau mungkin tinggal istilahnya komponen-komponen yang ya boleh katakan itu kategorinya tetap rusak berat seperti itu. Tetapi dalam pelaporannya sekolah tersebut melaporkannya sebagai belanja modal. Jadi logikanya kita berarti ada 3 pembelian lemari misalnya. 3 pembelian lemari, padahal 3 itu berdasarkan dari 7 tadi. Nah, hati-hati. Takutnya kalau sudah seperti itu kita nggak tahu sehingga berarti dia punya 10 lemari misalnya. Padahal tetap 7 lemari dengan 3 kondisi baik, 4 kondisi sudah rusak berat misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya perbaikan. Nah, ini pasti otomatis konteksnya adalah ke pemeliharaan, belanja barang dan jasa ini. Kemudian penyediaan air bersih, pompa misalnya, itu berarti pengadaan. Nah, yang lain-lainnya itu adalah perbaikan seperti itu atau pemeliharaan. Oke. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu terkait yang pemeliharaan. Dan jadi dalam konteks itu adalah pembelian maupun satunya lagi adalah pemeliharaan atau perbaikan. Dan yang paling banyak juga di sini adalah pembiayaan penyediaan alat multimedia, PC, laptop, printer, AC. Tetapi mungkin komponen-komponen yang kecil Bapak Ibu kayak flash disk atau mungkin mouse, keyboard, ya. Kecuali kalau memang sudah satu kesatuan ya dengan PC. Tapi kalau kecil-kecil kita beli, ya saya rekomendasikan mending itu masuknya ke belanja barang dan jasa aja Bapak Ibu. Jadi jangan masuk ke sini seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah jadi dengan alasan-alasan tadi dan di satu sisi pemeriksaan juga membutuhkan informasi secara lengkap,
Sehingga di sini dibutuhkan suatu sistem informasi yang memang apalagi kondisinya sekarang lagi pandemi, yang kita juga mengurangi tatap muka, kita mengurangi juga mungkin pengiriman berkas atau kita sebut dengan paperless. Nah, tapi menghasilkan informasi-informasi yang bisa akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya diwadahi dengan sistem informasi yang kami beri nama SIMASPOS, Sistem Informasi Aset Pos. Ini adalah SK-nya Bapak Ibu sudah ditetapkan surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes untuk penetapan SIMASPOS sebagai dalam rangka untuk upaya akuntabilitas pelaporan aset yang bersumber dari dana BOS. Nah, ini adalah Bapak Ibu jadi tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu ini berada di gelombang kedua yang sebenarnya notabene kita mau melaksanakannya itu awal Juli Bapak Ibu. Saya sudah semangat sekali setelah selesai kegiatan diklat, cuman mohon izin, mohon maaf waktu itu kondisinya saya juga sedang isoman jadi kurang efektif juga sehingga mohon maaf baru sekarang saya menyampaikan dan itu pun dengan kondisi juga daring seperti ini. Jadi ya kondisinya memang situasinya juga lagi nggak menentu seperti ini. Tapi mudah-mudahan nanti kita dapat berjumpa nanti kalau pada saat situasinya sudah tidak sudah kondusif lagi. Nah, 13 kecamatan ini apa namanya? Saya merangkum sosialisasi sekaligus pelatihan, sekaligus nanti Bapak Ibu mungkin kalau kondisi sekarang ini dengan daring kan susah nih untuk melakukan pelatihan. Nah, nanti bisa setelah ini dilakukan pelatihan. Manual book juga mungkin nanti mohon Mas Apit bisa men-sharing aja di grup ini. Barangkali mereka mau melihat-lihat dulu sebelum mereka login. Kalau mereka login dulu kan manual booknya di dalam kan jadinya kan istilahnya apa ya, kayaknya kurang pas gitu. Jadi manual booknya ada, tapi mereka bisa paling nggak awalnya bisa login dulu. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibentuk grup, makanya kemarin ada proses pendataan ya personil yang apa namanya akan menjadi nanti kita buat grup. Kalau bisa grup apa namanya WA, nomor WA aktif ya. Jadi apa namanya nanti ada pendampingnya. Nah, ini pendampingnya nanti Mbak Rakil ya. Kemudian habis itu kami di kabupaten akan melakukan rekonsiliasi dan nanti pada waktu pertengahan saya minta Bapak Ibu semua untuk bisa mengisi namanya survei kepuasan pengguna. Nanti alatnya apa, apakah melalui Google Form atau melalui websitenya Aset atau apa nanti kita bareng-bareng. Dan ini yang terpenting Bapak Ibu bahwa memang mungkin Bapak Ibu pernah mengenal yang namanya SIMDA BMD. Nah, SIMDA BMD itu adalah sistem informasi manajemen daerah untuk barang milik daerah, yaitu yang dikelola oleh DPKAD atas nama Pemda. Nah, SIMASPOS ini Bapak Ibu bukan dalam konteks tandingan atau menggantikan, tetapi ini sebagai supporting, sebagai pendukung dan sebagai jembatan untuk SIMDA BMD. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah menyentuh SIMDA BMD ya. Artinya kalaupun ngelihat, maksudnya nggak pernah melakukan entrian, tapi melihat mungkin ada beberapa yang sudah pernah. Nah, memang konteksnya kami juga belum mengarah ke sana karena memang itu butuh kalau sudah masuk SIMDA BMD itu memang harus benar-benar sudah fix seperti itu. Makanya jembatannya adalah salah satunya dengan SIMASPOS. Di samping juga ada beberapa kertas kerja yang lain seperti itu. Oke, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah kalau PPKM mungkin sudah mulai relaksasi, barangkali kita bisa melakukan monitoring di Kecamatan Wanasari. Nah, ini adalah SOP tadi yang saya sampaikan, karena tidak adanya SOP. Nah, ini sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Di sini perlu ada sinergitas antara pengurus barang, bendahara, dan juga kepala sekolah. Di sini pengurus barang ini harusnya meminta data ke bendahara terkait pembelian belanja modal ya setiap bulannya yang menjadi aset atau barang milik daerah. Nah, apabila ya saya mungkin kalau di Wanasari saya kurang tahu gitu, tapi jika ada bendahara itu tidak memberikan datanya dengan alasan tertentu, nah
disinilah peran kepala sekolah untuk bisa memerintahkan bendahara untuk memberikan datanya kepada pengurus barang. Nah, kemudian pengurus barang dan operator itu silakan melakukan entrian di Simasbos, kemudian mungkin bisa cetak laporan, bisa rekonsiliasi, dan sudah dikoreksi sama kepala sekolah, dan melaporkan. Nah, melaporkan ini konteksnya ketika Simasbos tidak perlu Bapak Ibu untuk bisa ya. Untuk share screen-nya mati, Pak. Masih mati. Iya. Oh gitu, sebentar. Saya ulangi ya. Soalnya saya di sini on terus. Sebentar. Sudah bisa? Oh, udah, Pak. Oke. Saya langsung di SOP aja ya. Nanti saya share screen di ini aja ya. Jadi tadi saya sampaikan masalah SOP. Bapak Ibu tidak perlu melaporkan secara langsung, tetapi dengan output dari laporan itu bisa kita rekam, termasuk juga bukti-bukti pembelian dan segala macamnya. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan atau mungkin bisa dilirik di pdkbrebes.com itu ada menu sistem informasi, ada 3 menu, ada Simasbos, Simpora sama Sikobra kalau nggak salah ya. Silakan Bapak Ibu bisa klik tuh di Simasbosnya. Nah, nanti akan langsung ngelink ke Simasbosnya. Passwordnya apa? Usernya apa? User itu sesuai dengan SIMDIK. Passwordnya kita standarkan dulu, tapi nanti Bapak Ibu bisa ganti yaitu 1. Jadi misalnya SDN apa sesuai dengan SIMDIK, kemudian passwordnya 1. Tapi nanti Bapak Ibu bisa ganti kalau sudah masuk ke menu dalamnya. Atau yang kedua Bapak Ibu juga bisa ketik tuh di websitenya. Kebetulan ini adalah website khusus untuk aset karena memang kita butuh big data ya. Jadi data yang besar, bisa kemampuannya ada sehingga kita memang tidak menggunakan PDK Bapak Ibu. Nah nanti kalau mungkin ceritanya lain kalau memang konteksnya kita sudah berafiliasi dengan Kominfo di didikpora.brebeskap.go.id. Cuman untuk saat ini kita menggunakan ini, Bapak Ibu bisa ketik aja atau mungkin bisa searching di Google Simasbos 2021. Insya Allah nanti salah satunya akan keluar link ini seperti itu. Boleh dicoba nggak apa-apa sambil jalan. Mungkin kita belum ke Android ya, jadi mungkin kalaupun pakai HP juga mungkin masih pakai alamat ini ya, browser ya seperti itu. Tapi insya Allah barangkali ke depannya kita bisa mengembangkan ke arah Android seperti itu. Oke, ini manfaatnya Bapak Ibu. Jadi lebih cepat, lebih tepat, lebih lengkap. Kemudian juga nanti kita dapat rincian yang lebih lengkap lagi. Dan tentunya saya harapkan ini juga bisa mempermudah pemeriksaan PPK seperti itu. Oke, ini materi nanti saya share Bapak Ibu sebentar. Manual book sudah, ini saya share dulu. Oh, sebentar saya save dulu. Mungkin sebelum dilanjutkan ke Mas Hafid, barangkali nanti saya, ini yang lama ya. Barangkali ada pertanyaan silakan sambil jalan, atau biasanya via chat, nanti langsung kita jawab. Oke. Saya izin nonton YouTube dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar.
Darmasweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes, saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses! Saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap. Simas Bos sangat membantu kami. Simas Bos, mantap! WTP, yes! Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekilas terkait masalah Simas Bos. Jadi oke. Baik, Bapak Ibu semuanya nanti bisa dilanjutkan dengan Mas Apit dan mungkin barangkali juga yang belum tahu Baragil, nanti juga Baragil bisa speak dikit lah gitu ya. Ya, dilanjutkan sama Mas Apit dulu ya. Monggo Mas Apit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu pada acara Zoom siang kali ini. Walaupun mungkin agak ngantuk ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja, seperti yang tadi Pak Dadi sudah sampaikan, untuk masuk ke Simas Bos, itu kita bisa melalui dua cara. Yang pertama, melalui ptkbrebes.com, terus klik yang bagian kanan bawah, atau langsung menuju ke alamat aset.brebes.com. Nah, nanti di sini kita disuruh memasukkan username sama password kita. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa username untuk Simas Bos itu sesuai dengan akun PDK. Nah, untuk passwordnya kita pakai angka 1. Ini langsung saya contohkan saja. Mohon izin untuk SDN Wanasari 1. Saya pakai untuk contoh. Kalau sudah kita klik login. Nah, nanti setelah Bapak Ibu masuk, tampilan awalnya akan seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, itu ada menu beranda, profil, pengolahan aset, laporan aset, referensi, pengaturan, dan menu keluar. Nah, sebelum Bapak Ibu mulai mengentri data rincian belanja modal pada realisasi PKU, nanti Bapak Ibu terlebih dahulu mengisi pada menu profil. Nah, di menu profil ini ada dua submenu, yaitu yang pertama profil pengelola, dan yang kedua peta ruang. Nah, kita klik yang profil pengelola. Nah, nanti Bapak Ibu, monggo diklik pada tanda plus di kanan bawah untuk menambahkan nama kepala sekolah, nama bendahara, serta nama pengelola sarpras atau pengurus barang. Sesuai data ini ditambahkan sesuai pada nama yang diajukan untuk SK pas tahun kemarin Bapak Ibu. Misalkan, ini contohkan pakai nama saya saja ya. Nah, masih nangis. Nah, lanjut lagi. Kalau sudah kita isi, monggo klik simpan. Nah, nanti akan muncul pada halaman pas kita klik profil pengelola tadi. Nah, jika terjadi kesalahan data atau salah nama, salah NIP, nah Bapak Ibu masih bisa mengeditnya.
atau menghapusnya. Caranya, tinggal klik saja data tersebut, kemudian pilih menu edit atau hapus. Nah, nanti akan muncul lagi form tabelnya. Kalau sudah diedit, ya seperti tadi, kita klik simpan lagi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Anggap saja paham. Nah, yang kedua, setelah itu, kita nanti ke peta ruang Bapak Ibu. Nah, peta ruang ini, kalau dulu namanya kode ruangan. Misalkan, dulu kita di gedung 1.1 itu ruangan apa, 1.2 itu ruangan apa. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan ke pemetaan ruang ini. Pakainya sebetulnya pakai ruangan yang terbaru nggak apa-apa, tapi nanti di keterangan ditambahkan itu alih fungsi dari bangunan apa seperti itu. Nah, cara untuk menambahkannya sama seperti tadi, kita klik tanda plus di kanan bawah. Nah, yang dulunya kita pakai kode gedungnya 1.1 atau 1.2, nah nanti kita ganti kode gedungnya. Misalkan tadinya gedung 1, kita ubah jadi gedung A, terus yang gedung 2 kita ubah jadi gedung B, gedung 3 menjadi gedung C, dan seterusnya. Ya, ini saya contohkan saja. Misalkan di gedung A, ruangan ke-1, itu ruang kantor. Nah, kalau misalkan kalau sebelumnya itu digunakan untuk ruang lain, silakan nanti Bapak Ibu tulis di kolom keterangan, misalkan tadinya itu kelas 2, sekarang itu menjadi ruang kantor. Ya sudah, nanti Bapak Ibu tulis saja alih fungsi dari ruang kelas 2. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sama seperti tadi, nanti ruang-ruang yang lain ditambahkan seperti itu. Nah, untuk proses editnya pun sama juga Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik saja kode ruangannya. Nanti tinggal pilih menu edit. Nah, infonya diganti sesuai dengan informasi yang mau direvisi Bapak Ibu. Klik simpan lagi. Sampai sini paham nggih? Anggap saja paham. Nah, setelah itu nanti setelah kita mengisi profil, kita menuju ke menu pengelolaan aset. Nah, di pengelolaan aset itu ada 2 menu juga. Yang pertama, belanja modal bulanan. Yang kedua, nanti aset pos. Coba kita klik yang belanja modal bulanan. Nah, di sini, di belanja modal bulanan, nanti memunculkan total realisasi belanja modal per bulan. Ini udah termasuk belanja modal peralatan dan mesin dan juga aset tetap lainnya. Udah dijumlah semua. Seperti yang dilihat, itu dari SD Wanasari 1 untuk bulan 1 dan 2 itu nilainya 0 karena memang tidak ada realisasi belanja modal. Tetapi untuk bulan 3 dan 4 itu ada nilainya. Karena rekap nilai ini kita ambil dari mana sih? Jadi rekap nilai ini kita ambil pada laporan BKU yang sudah diupload oleh sekolah melalui website PDK. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke menu aset pos. Nah, nanti di sini bisa dilihat di atas, ini sebetulnya sama sih kayak belanja modal bulanan, cuma nanti di sini Bapak Ibu melakukan entry atas rincian belanja modal yang telah dilaporkan. Nah, bisa dilihat juga di atas itu ada nama-nama bulannya sama presentasinya. Kenapa di bulan Maret masih 0%? Karena kita sendiri belum melakukan entryan. Kalau misalkan sudah di-entry sampai 100%, ya otomatis nanti di atas ini berubah juga menjadi 100% seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, caranya gimana sih untuk mengentry data rincian realisasi belanja modal? Ya, sama juga seperti tadi, kita klik tanda plus di kanan bawah. Nah, nanti ada form tabelnya.
kita mulai dari atas dulu. Nah, misalkan ini saya mau ngisi yang bulan April karena ada realisasi belanja modalnya. Ya sudah, nanti kita di sini pilih bulan April. Nah, kode atau nama barang bisa Bapak Ibu lihat pada BKU yang telah diupload. Misalkan buku lain-lain. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk nanti pas pengisian di aplikasi SimasBos, kita menghindari kode lain-lain. Kecuali untuk alat peraga, itu karena memang banyak jenisnya. Nah, kayak buku lain-lain, itu di SimasBos pun sudah kita hilangkan. Coba kita ketik ya. Buku, tuh kan nggak ada. Ini nggak ada kodenya. Anggap saja buku AKM ini buku pengetahuan umum. Ya sudah, kita nanti ketik aja ilmu pengetahuan umum, kita beri kode barangnya. Nah, jumlah, kalau ini buku, jumlah boleh menggelondong. Tetapi dengan catatan bahwa judul bukunya itu sama, Bapak Ibu. Judul sama, tema sama. Nah, nanti Bapak Ibu silakan diisi gelondongan. Misalkan kayak di PKU-nya SDN Wanasari 1. Ternyata ini buku AKM semua, sejumlah 13 eksemplar. Ya sudah, kita nanti di sini ketik saja 13. Satuannya kita sediakan 3, buah, unit, dan eksemplar. Karena ini buku, kita pilih ya eksemplar. Nah, harga untuk harga yang diisi, ini kita ngisinya harga satuan Bapak Ibu. Kalau misalkan tadi jumlahnya 13, harganya 55.000, ya sudah, nanti di sini diketik 55.000. Seperti itu. Nah, kemudian kita nanti memilih nama ruangannya. Nah, ini nama ruangannya sudah kita isi tadi. Jadi, nanti sebelum melakukan penggantian, mohon Bapak Ibu isi dulu kode ruangan di sekolah panjenengan. Karena apa? Istilahnya biar kita barangnya bisa langsung terpetakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh ini di ruang kantor. Nah, asal perolehan karena ini dari bos reguler, ya nanti kita pilih bos reguler. Kondisi pastinya baik lah karena ini barang-barang. Nah, setelah kita mengisi kolom yang di atas, baru nanti ini rincian barang yang sesungguhnya Bapak Ibu. Misalkan tadi buku AKM. Ya sudah, kita sini ketik aja buku AKM. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu, untuk buku, ya untuk semua barang yang menjadi aset lah, itu mohon dirinci serinci mungkin. Contoh misalkan kayak buku. Kalau buku itu kan biasanya ada kelasnya ya, ada temanya ya. Ya sudah, misalkan ini buku AKM untuk kelas 6 SD. Ya, tulis aja kita di sini buku AKM 6 SD. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kolom di sampingnya ini khusus untuk buku juga. Ini bisa dilihat ada alamat, garing nopol, garing pencipta. Nah, buku AKM ini dari siapa sih? Penciptanya siapa sih? Nah, kalau misalkan dari Erlangga, ya sudah kita ketik saja Erlangga. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada penciptanya, kita tidak tahu, ya bisa juga dari penerbit atau penerjemah atau CV di mana tempat Bapak Ibu pesan. Paham nggih? Nah, kalau sudah kita lanjut. Sorry, kita kembali dulu yang ke pencipta. Kenapa kita wajib mengisi kolom ini untuk yang buku? Karena satu Bapak Ibu, kita pas pemeriksaan BPK untuk tahun 2020, kita disuruh mencari pencipta atau penerbit atau penerjemah sebanyak semua data. Dan Bapak Ibu tahu satu kecamatan berapa? Ada yang sampai 290.000 baris. Apa nggak pusing tuh? Dan nanti pokoknya untuk buku, pencipta, penerjemah, penerbit atau tempat pemesanannya ditulis saja di sini. Paham? Nah, bahan.
bahan pun juga wajib diisi Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat rincian belanja modal yang diupload pada PDK, itu rata-rata yang pertama tidak ada kolom bahan. Ada yang menyebutkan, tapi itu hanya jumlahnya kecil seperti itu Bapak Ibu. Dilanjut ya. Karena ini buku, kita tulis saja bahannya kertas. Aduh. Kertas. Nah, ukuran. Ukuran ini ukuran yang wajib diisi untuk yang masuk peralatan dan mesin. Contoh kayak laptop. Misalkan nih, Bapak Ibu beli laptop. Nah, ukuran layarnya berapa? Misalkan 14 inci, ya kita nanti di sini isi aja 14 inch. Seperti itu. Ataupun Bapak Ibu misalkan beli kursi. Nah, nanti disertakan juga panjang, kali lebar, kali tingginya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ini buku, ini tidak ada ukurannya, dikosongin saja nggak apa-apa. Nah, nomor sertifikat, nomor rangka, dan nomor mesin, silakan Bapak Ibu kosongin juga. Nah, terakhir sebelum kita klik simpan, nanti Bapak Ibu tambahkan foto barang serta foto kwitansi. Ya nggak apa-apa lah, difoto aja. Tapi pertanyaannya gini, kadang kan kalau kwitansi itu nggak merinci ya. Jadi misalkan itu biasanya jumlahnya langsung global ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga upload faktur pemesanannya gitu, diupload di sini aja nggak apa-apa. Untuk format foto, Bapak Ibu bisa ada dua pilihan sih. Yang pertama formatnya JPG, yang kedua sama PNG. Nanti silakan Bapak Ibu upload. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, nanti pada menu awal pas kita klik Asset Boss, nah ini muncul di depannya kode barangnya ilmu pengetahuan umum. Bulannya sesuai bulan realisasi, jumlah itemnya berapa, dan juga ada harga satuan dan harga total. Nah, di atasnya pun ini juga langsung Bapak Ibu persentasenya kelihatan. Nah, ini jadi 100% seperti itu. Paham nggih? Menang ya, Bu. Kalau sudah diisi sesuai dengan realisasi belanja modal bos per bulan, nanti kita ke laporan aset. Nah, di laporan aset pun nanti sama, kita akan memunculkan persentase aset yang sudah di-entry sama realisasi, dan juga rincian per bulannya pun ada di bawahnya. Misalkan nih, kita di bulan April, jumlahnya tadi 715.000. Nah, sedangkan yang di-entry itu 700. Nanti kurangannya akan kelihatan, plus minusnya akan kelihatan. Paham ya Bapak Ibu? Dan juga pada menu beranda, nah kita akan muncul juga persentase aset yang sudah di-entry. Nah, kenapa ini baru 66%? Karena tadi kan realisasi belanja modal untuk SD Wanasari 1 itu ada 2 bulan, yang Maret dan April. Nah, ini totalannya baru segini yang sudah di-entry. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah di-entry juga, nanti outputnya bisa kelihatan di KIP B dan KIP E. Itu tergantung jenis belanja modal yang Bapak entry. Kalau misalkan Bapak entry-nya di KIP B, ya udah nanti tinggal klik yang KIP B, otomatis akan ke-download hasil entry-nya. Walaupun Bapak Ibu kliknya di KIP E, ya sama, nanti otomatis akan ke-download juga hasil entry kita, seperti itu. Nah, lanjut lagi di menu referensi, itu Bapak Ibu monggo ya, itu ada rujukan peraturan-peraturan terkait SIMASBOS ataupun manual book-nya juga. Ini sudah saya upload, Bapak Ibu bisa lihat dan download. Barangkali mau baca-baca, barangkali loh. Nah, selanjutnya lagi ada menu pengaturan dan keluar. Nah, fungsi menu pengaturan itu ya seperti yang sudah disampaikan tadi, barangkali mau merubah password atau username atau alamat email,
silakan dirubah pada menu pengaturan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau sudah kita ubah, kita klik simpan. Kalau sudah diubah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Di open mic-nya atau di kolom chat juga boleh. Monggo. Yang mau tanya apa? Ya, satu-satu. Dari SD Kupu 01, jika pembelian barang itu misalkan buku, itu lebih dari 60 unit, itu nanti satu-satu difoto, Pak, atau gimana? Oh, jadi saya paham maksud Bapak. Jadi misalkan kita beli buku ya, itu kan jumlahnya biasanya banyak ya, atau judul bukunya banyak. Nah, mungkin kalau judul bukunya banyak, nah yang satu pembelian itu, misalkan kita beli satu paket buku pada CV Intan Pariwara, judulnya ada 10. Ya sudah nanti buku judul 10 itu dijejer aja, difoto jadi satu nggak apa-apa. Nggak mesti semuanya difoto Bapak, seperti itu. Iya, ya, makasih Pak, makasih maturun. Pak, jadi gini Pak Satori, iya. Jadi apa ya, namanya? Jelas, Pak. Biasanya kan judulnya kan banyak Pak. Cuman yang penting kan eksemplarnya nggak harus semuanya difoto Pak. Jadi judulnya aja. Jadi kalau misalnya ada 10 judul kan SD biasanya seperti itu Pak. Ada berapa judul ya Pak? Jilid 3. Nah itu satu-satu juga nggak apa-apa Pak. Gitu. Maksud saya mau dijejerin juga. Yang penting jelas itu. Oh iya ada buktinya. Monggo yang lain. Ya, maturun. Ada lagi? Monggo, silakan. Jadi gini nggih Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu pertanyaan barangkali ada beberapa hal. Ya memang yang pertama adalah terkait masalah buku Bapak Ibu. Mungkin di sini kan saya paham kondisinya terkadang kita sudah mengeluarkan dana BOS tapi di satu sisi bukunya belum datang. Ya kan? Apa namanya istilahnya terkadang dari pihak penyedianya juga nanti gitu kan misalnya. Nah, sebenarnya kalau secara konteks harusnya sesuatu yang kalau saya pikir juga nggak pas juga. Kita dipaksa suruh bayar, tapi di satu sisi buku belum ada secara fisik. Harusnya fisiknya ada, diperiksa, kemudian baru dibayar. Kan logikanya gitu ya. Nah, tapi kita coba untuk fleksibel lah Bapak Ibu. Fleksibel dalam arti gini, barangkali bisa dikoordinasikan dengan pihak penyedia. Kalau memang konteksnya juga mungkin tidak bisa dalam waktu segera, paling tidak minta informasinya lah terkait bukti pembayaran dan juga foto-foto barang tersebut misalnya. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan juga, ya tetap dikejar ya Bapak Ibu, jangan sampai enggak gitu. Artinya karena sudah dikeluarkan barang itu, sudah dikeluarkan belanjanya, meskipun barangnya nggak ada, ya kita juga masih bisa maklumi lah. Tetapi jangan sampai konteksnya nanti istilahnya lupa atau mungkin barangkali istilahnya nanti sehingga kemudian ternyata kelewat. Maksud saya gini, karena file atau data ini membutuhkan bukti fisik dan juga kwitansi harus diinjek di sistem ini sehingga kemudian Bapak Ibu silakanlah untuk bisa untuk sementara memakai file apapun itu silakan untuk yang paling tidak data itu masuk dulu. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit, merevisi sesuai dengan ketika misalnya barang itu datang atau sudah mendapatkan informasi buku-buku apa aja dari pihak penyedia. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kurang paham juga di Wanasari barangkali, ya mudah-mudahan nggak ada. Ada beberapa sekolah-sekolah yang misalnya kemudian mungkin karena kemampuan beli laptop kan nggak mungkin langsung jebret 5 juta, 7 juta dalam waktu satu tempo pembayaran gitu kan. Biasanya ada beberapa yang mungkin nyicil lah bahasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya sampai 10 kali 700.000 misalnya dengan laptop 7 juta. Nah, memang tidak ada istilah cicilan gitu Bos. Tapi di satu sisi juga tidak ada secara spesifik bahwa barang harus dibayar secara cash sekian 7 juta gitu kan.
Tapi apabila ada hal seperti itu, jangan sampai kalau kita tidak memberikan Bapak Ibu tidak memberikan informasi secara detail, jangan sampai Bapak Ibu beli 1 laptop jadi beli 10 laptop. Gara-gara dicicil 700.000, 700.000, meskipun sebenarnya kita juga bisa menganalogikan 700.000 itu kan nggak mungkin 1 laptop gitu loh. Tapi kan ketika kita bicara soal data yang sampai berapa baris, berapa juta data, pemantauannya kan susah. Nah, caranya seperti apa? Paling tidak memberikan informasi, Bapak Ibu. Memberikan informasi, tadi ada kolom keterangan kan ya, Mas Hafid ya? Memberikan informasi dulu sebenarnya bahwa ini ya nanti bahasanya seperti apa kita sepakati, misalnya angsuran kesekian, angsuran yang kesekian misalnya. Nanti artinya apa? Nanti pada saat pengakuan akhirnya kita tidak mengakui 10 laptop Bapak Ibu, tetapi 1 laptop. Kasihan Bapak Ibu nanti misalnya 10 laptop, lah laptop yang lain gimana? Wong nyatanya cuma 1. Karena gara-gara ini apa namanya? Ya bukan gara-gara tapi karena model nyicil seperti itu. Ya termasuk juga kemarin ada beberapa ada pesan papan nama tapi kemudian belum datang. Nah, konteksnya sama kayak buku lah seperti itu. Jadi memang perlu ada antisipasi lah. Tapi saya yakin juga kemungkinan itu juga mungkin kecil lah gitu. Artinya segala sesuatu masih on the track. Cuman mungkin kita ngantisipasinya seperti itu. Okay? Jadi tadi ini udah dijawab sama Mas Hafid. Jadi passwordnya sama, username-nya sama kayak PDK sesuai dengan ininya. Kemudian passwordnya 1, silakan nanti Bapak Ibu juga bisa login. Kemudian yang berikutnya lagi Bapak Ibu, mungkin tidak semua hal-hal yang sifatnya yang mungkin menurut Bapak Ibu itu belanja modal, tetapi barangkali menurut kami mendingan tidak usah. Maksudnya gini loh, bukan masalah tidak usah, itu sesuatu yang nanti menyulitkan Bapak Ibu sendiri. Kasus contoh gini, ada beberapa barang-barang yang sebenarnya lebih ke arah pencetakan, ya, mau itu difotokopi, mau dicetak di pencetakan apa-apa, dibandingkan itu dikategorikan belanja modal. Nah, itu mohon dipahami. Artinya misalnya gini, buku induk, buku sampul rapot dan apapun itu kan pencetakan, ya. Meskipun mungkin itu akan disimpan bertahun-tahun oleh pihak sekolah, tetapi konteksnya itu bukan belanja modal. RPP misalnya seperti itu. Nah, atau kemarin ada saya dapat informasi ada satu buku yang terkait pedoman kepala sekolah dalam rangka menghadapi pandemi. Nilainya juga fantastis sampai 375.000. Nah, apa fisiknya? Kalau memang kemudian konteks buku itu dia memang penerbit, ya, ada penerbitnya, ada pengarangnya, boleh dikategorikan buku. Tetapi jangan-jangan ada satu buku, kemudian nyun sewu bahasanya barangkali dikoordinatorin satu orang, kemudian dicetaklah, dipencetakan atau fotokopi, dijilid kayak biasa, cuma bentuknya kayak buku. Nah, itu namanya pencetakan gitu loh. Jadi kalau memang konteksnya buku, ya harus dilihat dulu. Misalnya kayak undang-undang Bapak Ibu. Undang-undang bisa dikategorikan buku selama memang ada penerbitnya, dalam arti memang ada kan di toko-toko buku gitu, Gramedia atau apapun itu misalnya di situ kumpulan undang-undang apa misalnya. Atau yang lebih ini Bapak Ibu membuat beli undang-undang dasar yang kecil kayak gitu mungkin itu nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa itu masuk dalam konteks ini. Tapi kalau misalnya undang-undang atau mungkin peraturan yang kemudian kita fotokopi, kita jilid, membawa percetakan misalnya, ya saya rasa itu tidak masuk misalnya. Kalau tadi misalnya alat misalnya dapur, Bapak Ibu mendingan nggak usah yang namanya melaporkan piring, gelas, ya, yang sifatnya kecil-kecil yang memang kemudian kemungkinan bisa hilang, apalagi cangkir gitu kan, piring itu pasti hilang gitu kan, 1-2 hari pasti hilang. Nah itu mendingan tidak usah Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang kemudian mungkin nanti makanya ada forum diskusi ini adalah apabila kemudian jadi kita juga memfilter juga nih Bapak Ibu nanti di Simasbos ini tidak semua kategori belanja atau kategori aset tetap itu kita munculkan. Tetapi apabila itu bahasanya terpaksa dimunculkan ya silakan koordinasi dengan kami. Maksudnya gini, kami menghindari yang namanya lain-lain.
Ya, kami menghindari namanya alat rumah tangga lainnya, alat apa lainnya. Nah, itu kita hindari, kecuali kalau memang tidak ada kategorinya dan Bapak Ibu kebingungan, nah ini kemudian silakan koordinasi dengan kami. Maksud saya, nanti ada grup WA, nanti Mbak Ragil akan menjadi pendamping Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti kalau ketika ada permasalahan-permasalahan, ketika mungkin ada hal yang kemudian ragu, ya bisa didiskusikan bareng-bareng seperti itu. Dan apabila ada masukan-masukan terhadap Simasbos, saya sangat mendukung sekali. Silakan disampaikan. Mungkin kalau sekarang karena konteksnya pengenalan sistem, biasanya kalau sistem baru seperti ini. Cuman sistem ini saya yakin lebih aplikatif, artinya lebih mudah untuk dioperasionalkan. Tetapi konteksnya memang di sini memang kita masih memakai juga laporan bosnya juga sebagai pembandingan. Cuman memang kita lebih menyederhanakan dan barangkali nanti akan memberikan output yang bisa dipertanggungjawabkan ketika misalnya kita menghadapi pemeriksaan. Jadi kalau pada saat pemeriksaan Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi nanti misalnya saya minta tolong di SMP ini mana barangnya segala macam gitu loh. Nah, tapi kemudian dengan kita sudah bisa menyajikan data Bapak, mau data apa? Oh ini ada nih kita kasih. Oh ya sudah gitu. Kalau kita mengandalkan SPJ Bapak Ibu lama. Satu SPJ misalnya 1 bulan dikali 12 bulan, kemudian dikali 950 misalnya. Mintanya 10 sekolah dengan berbagai ini ramah gitu. Tapi dengan konteksnya kita bisa memunculkan data-data seperti itu. Ya, jadi memang kita mengutamakan teknologi informasi ini memang karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan bersama apalagi situasinya di tengah pandemi seperti ini. Gitu. Tetapi mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana nanti kita bisa lebih efektif dalam proses pelaporan, lebih optimal dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, monggo Bapak Ibu ada lagi yang bertanya, monggo melalui chat boleh, melalui hand raise boleh, mau langsung speak di sini juga nggak apa-apa. Oke. Atau udah bayarnya ngantuk. Sebenarnya kalau kondisi tidak pandemi, ya tadi saya datang ke Wanasari gitu kan. Kita kumpul, kita praktek bareng-bareng. Atau kalau kondisi tidak pandemi juga mungkin Bapak Ibu karena Wanasari mungkin dekat lah dengan kita bisa berkunjung ke sini di ruangan. Udah tahu ruangannya nggih Bapak Ibu? Di sebelahnya Pora. Oke. Jadi ruangan Subak Umpek yang lama seperti itu. Oke, mungkin udah siang. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kayaknya, Pak. Apa namanya? Ya mungkin mohon maaf sekali lagi kalau kondisinya juga kurang maksimal dengan kondisi seperti itu, tapi paling tidak kami sudah menyampaikan informasi-informasi ini biar tidak pada kaget, jadi apa ini gitu kan. Jadi kita bertanggung jawab menyampaikan informasi ini gitu kan. Dan nanti di situ juga ada manual book juga sudah di-share, silakan dilihat dulu. Bisa langsung login juga, bisa langsung buka, pakai HP juga bisa, tapi pakai Android kayak model aplikasi belum bisa gitu kan. Tapi nanti kita coba mengembangkannya nanti untuk ke depannya seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan pada ya, silakan Mas. Jadi ya mungkin kayak misalkan nih Bapak Ibu beli keyboard atau mouse atau ganti spare part-nya lah. Itu nggak usah dimasukin ke belanja modal teman-teman. Mungkin bisa langsung dimasukkan ke habis pakai saja seperti itu. Nah, terus yang kedua untuk alat olahraga itu kan rata-rata sekolah melaporkan sebagai alat peraga nih. Kodenya 02 nih. Nah, sebetulnya itu salah kode Bapak Ibu. Izin saya sekali lagi. Nah, katakan di 02. Padahal aslinya kodenya itu kodenya di bawahnya alat olahraga ini sebetulnya. Nah, kebetulan kemarin juga sudah komunikasi sama tim IT yang nangani PTK.
Nanti mungkin ada format PKU yang baru untuk menambahkan kode alat olahraga di 05 seperti itu Bapak Ibu. Terus juga apa mana sih? Oh iya, kayak misalkan nih sekolah kan kadang masih beli taplak meja ataupun sampul rapot, apalagi bendera ya. Nah, yang sifatnya kayak gitu nggak usah dimasukkan ke belanja modal teman-teman. Langsung masuk ke habis pakai saja. Langsung habis pakai, masuk ke persediaan aja di Ya, habis laporan pakai. Habis pakai, benar. habis pakai apa? Iya. Iya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, misalnya ada beberapa Bapak Ibu yang membeli alat marching band, satu set marching band seperti itu ya. Nah, marching band ini kan ada konteksnya ke pakaiannya gitu kan, alat pakaian marching band seperti itu. Ada untuk benderanya, ada untuk alatnya seperti itu. Nah, mungkin nggak apa-apa kalau kwitansinya jadi satu nggak masalah misalnya, tapi untuk pengakuan pelaporan asetnya, pelaporan bosnya yang kemudian ada yang kaitan sama aset juga, itu yang diakuinya itu kalau bisa dirinci Bapak Ibu. Jadi maksud saya yang diakuinya itu yang alatnya saja, alatnya, alat musiknya lah dan segala macamnya. Tetapi untuk pakaian misalnya itu mungkin dipisahkan saja pelaporannya untuk masuk ke belanja barang dan jasa habis pakai. Karena ini juga berdasarkan rekomendasi dari BPK. Kalau misalnya kasus contoh, ada beberapa yang menggunakan membeli kaos olahraga. Memang kaos olahraga itu biasanya untuk istilahnya kejuaraan, misalnya kayak untuk tingkat kecamatan misalnya seperti itu. Biasanya disimpan di sekolahan gitu kan misalnya kalau udah selesai. Nah, itu masuknya ke bukan ke belanja modal, tetapi masuk ke belanja barang dan jasa persediaan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian mungkin kami tidak bisa istilahnya mungkin kita mengeneralisir bisa, tetapi hal-hal yang sifatnya spesifik ini nanti barangkali Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut sehingga kita bisa sharing bareng-bareng kira-kira pasnya seperti apa. Atau mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan konfirmasi-konfirmasi mungkin beberapa sekolah dari kami dari tim verifikator misalnya baik itu bulan Januari sampai Juni ada yang kemudian harus merevisi laporan ini dan segala macamnya. Nah, itu dalam upaya ke sana gitu. Jadi kita mencoba untuk belanja modal ini benar-benar belanja modal. Mungkin saya jadi ingat ada beberapa sekolah yang waktu itu di bulan Desember yang kemudian ada ya, di Wanasari, yang kemudian melaporkan belanja modal padahal itu bukan belanja modal. Misalnya karena pagunya habis, misalnya honor, perjalanan dinas, masuk semua ditampung di belanja modal. Nah, hati-hati Bapak Ibu, belanja modal itu bukan penampungan. Belanja modal itu adalah memang kaitannya sama aset. Nah, ini gimana solusinya? Ya solusinya berarti hati-hati buat berikutnya. Kalau yang kemarin udah selesai, nah berikutnya lagi dalam proses RKS ini yang kemudian butuh istilahnya bahasanya bisa memperkirakan secara lebih fix lagi seperti itu. Lebih baik kalau saran saya lebih baik misalnya memperbesar di belanja barang dan jasa dibandingkan ketika kita posisi belanja modal itu mungkin hal yang kemudian istilahnya sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Tetapi jangan sampai kemudian belanja modal besar, belanja barang dan jasanya kecil atau belanja pegawainya kecil, cara kebutuhan realisasinya besar kebalikannya. Gitu. Nah, saya sih sebenarnya sudah menyarankan ke teman-teman di BOS untuk gimana caranya lah terhadap RKS ini bisa dikawal benar-benar gitu kan. Tapi nggak tahu juga, saya juga belum dapat perkembangan. Tapi intinya adalah mohon hati-hati kalau sudah menyangkut belanja modal. Gitu. Jadi kita apalagi nanti kalau sudah mendekati bulan November dan Desember itu udah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini memang butuh semacam sinergitas bareng-bareng. Artinya ketika misalnya mungkin ini nyuwun sewu, saya kurang tahu di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah atau boten nggih. Artinya gini,
kalau memang kemudian sesuatu yang memang sudah uang itu sudah keluar dari bendahara dan apalagi untuk pembelian belanja modal ya atau pembelian aset, sebaiknya harus disegerakan gitu. Artinya gini, jangan sampai konteksnya itu ada yang tertunda entah faktor apa, saya nggak mau lebih lanjut, tapi ada tertunda satu faktor. Nah ini yang kemudian sangat, di satu sisi barangnya juga belum datang lagi misalnya karena belum ada pembayaran, tapi di sisi lain dilaporkan barangnya. Nah ini kan barangkali bisa berbahaya bagi nanti kalau kita sudah ya sama konteksnya dengan buku tadi lah gitu, artinya perlu dikawal sehingga diharapkan ketika pada saat nanti teman-teman BPK datang misalnya, biasanya BPK datang Januari akhir itu udah datang Bapak Ibu. Kadang-kadang kita masih Natal, mereka udah datang gelagapan gitu kan. Itu yang kadang-kadang kita perlu mempersiapkan gitu. Oke. Mungkin itu aja nggih Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin kalau ada pertanyaan, kalau memang tidak bisa di forum ini bisa komunikasi langsung nanti dengan Mbak Radia sebagai pendampingnya, dan nanti insya Allah kita bentuk grup WA. Grup WA ini tidak hanya terkait masalah SIMASBOS saja, pokoknya permasalahan aset Bapak Ibu bisalah untuk bisa berkomunikasi di grup itu. Misalnya Bapak Ibu ada beberapa yang terkait masalah penghapusan. Pak, barang saya banyak nih Pak, gimana caranya? Nah, silakan konfirmasikan. Terkait masalah stikerisasi, terkait masalah sebenarnya banyak hal sih Bapak Ibu, cuman kita step by step lah gitu kan. Karena kalau dipikirin aset itu banyak gitu, dari mulai proses pengelolaan sampai pemanfaatan gitu. Tapi yang ini aja lah yang sifatnya urgent aja, misalnya Pak ini saya ada beberapa, saya kurang tahu di Wanasari atau tidak, misalnya ada beberapa kegiatan DAK kemudian dibongkar Pak, menghapus asetnya gimana, usulan pembongkarannya. Nah, usulan penghapusan bukan bongkaran. Nah itu nanti bisa berkonsultasi di situ. Kalau misalnya Mbak Ragil juga mungkin kesulitan, nanti bisa didiskusikan. Jadi nanti kita bisa memberikan jawaban yang maksimal kepada Bapak Ibu semuanya ya. Oke, mungkin itu nggih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak sudah saya cukup saja. Mungkin sudah sore. Barangkali ada yang mau nyate lagi ya. Mungkin untuk besok Pak, mungkin untuk Kecamatan Wanasari siap-siap revisi PKU Mei Juni aja Pak. Kebetulan yang verifikasi saya. Nah, ada beberapa yang ya udahlah, komunikasi aja. Banyak. Ya kata-kata sih untuk yang buku kurang judul Pak. Maksudnya ya. Informasi ya. Kayak nama kelasnya nggak disebutin sih kayak gitu. Sama penerbit. Ya gimana nanti yang penting informasinya dilengkapi. Ya. Oke, mungkin itu nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruang Zoom meeting ini. Mohon maaf barangkali dengan segala konsekuensinya. Sudah diambil fotonya? Sudah Pak, aman. Kalau belum suruh pada buka videonya ini satu-satu nih, ada yang belum. Aman. Oke. Tuh kan mau foto kan? Langsung pada buka Pak. Iya. Mas Anas sehat. Ya udah, yuk mau foto lagi boleh lah. Mbak Fauzia, buka Mbak Fauzia. Sudah Mas Nendar? Udah, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf mengganggu istirahat siang Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lebih di lain kesempatan, mungkin dengan tatap muka kalau memang kondisinya juga sudah sudah stabil lah seperti itu. Oke. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo bagi Bapak Ibu yang Warahmatullahi wabarakatuh. mau memanfaatkan ini Banyak, Zoom ini Boy. buat silaturahmi, dibuka semua mic-nya juga nggak apa-apa, nggih? Monggo. Karena mau gibah. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dani Nur Setiawan SEM Akun dan Mas Apik Tonas atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Tanya kamu lagi aja. Ya. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian rangkaian acara sosialisasi dan pelatihan teknis Sistem Informasi ASEHOS SIMASBOS telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.